Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Terkhusus buat Bapak Ibu guru yang mau mengikuti Pertes PPG di tahun ini ya. Di sini saya buatkan contoh-contoh soal Pertes PPG khususnya pedagogika. Soal-soal yang saya buatkan ini berdasarkan level daripada tahap pertama yang kemarin ya Bapak Ibu. Langsung aja kita Bapak Ibu. Ini soal yang pertama. Kompetensi soal yang pertama, menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Capaian pembelajaran, melaksanakan penilaian otentik holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator esensialnya, dengan mencermati RPP dan proses pembelajaran, peserta dapat memberikan pilihan jenis penilaian otentik holistik terhadap aspek sikap. Kita lihat soalnya Bapak Ibu ya. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Pertanyaan terbuka, E. Penilaian diri. Jawabannya adalah A. Penilaian kinerja. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Di sini ada dua penilaian yang akan saya sampaikan buat Bapak Ibu guru ya. Ya, yang pertama penilaian kinerja. Penilaian kinerja sering disebut sebagai penilaian unjuk kerja atau performance assessment. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kerja ini antara lain daftar cek atau checklist, catatan anekdot atau narasi, skala penilaian atau rating scale. Penilaian kedua, penilaian proyek. Penilaian proyek atau project assessment adalah bentuk penilaian yang ditujukan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Penilaian ini difokuskan pada penilaian terhadap tugas belajar yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam periode atau waktu tertentu. Penilaian proyek dapat juga dikatakan sebagai penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok. Dengan menggunakan penilaian proyek, pendidik dapat memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam hal pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis informasi atau data, sampai dengan pemaknaan atau penyimpulan. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu ya. Kita lanjut soal yang berikut. Kompetensinya, menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Capaian pembelajaran, melaksanakan penilaian otentik holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator, dengan mencermati RPP dan proses pembelajaran, peserta dapat memberikan pilihan jenis penilaian otentik holistik terhadap aspek pengetahuan. Kita lihat contoh soalnya. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal, E. Penilaian diri. Jawabannya adalah penilaian proyek. Kita bahas penilaian
proyek. Kita lihat. Penilaian proyek atau project assessment adalah bentuk penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Penilaian ini difokuskan pada penilaian terhadap tugas belajar yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam periode atau waktu tertentu. Penilaian proyek dapat juga dikatakan sebagai penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok. Dengan menggunakan penilaian proyek, pendidik dapat memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam hal pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintetis informasi atau data, sampai dengan pemaknaan atau penyimpulan. Penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan salah satu penilaian otentik yang dikenakan pada sekumpulan karya peserta didik yang diambil selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Karya-karya ini berkaitan dengan mata pelajaran dan disusun secara sistematis dan terorganisir. Proses penilaian portofolio dilakukan secara bersama antara peserta didik dan guru. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan fakta-fakta peserta didik dan proses bagaimana fakta-fakta tersebut diperoleh sebagai salah satu bukti bahwa peserta didik telah memiliki kompetensi dasar dan indikator hasil belajar sesuai dengan yang telah ditetapkan. Untuk melakukan penilaian portofolio secara tepat, perlu memperhatikan hal-hal seperti berikut ini, yaitu kesesuaian saling percaya antara pendidik dan peserta didik, kerahasiaan bersama antara pendidik dan peserta didik, kepuasan milik bersama antara pendidik, guru, dan peserta didik, penilaian proses dan hasil. Kita lanjut Bapak Ibu ke soal yang berikutnya. Kompetensinya menilai dan mengevaluasi pembelajaran, capaian pembelajaran, melaksanakan penilaian otentik holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikatornya, dengan mencermati RPP dan proses pembelajaran, peserta dapat memberikan pilihan jenis penilaian otentik holistik terhadap aspek keterampilan. Kita lihat contohnya Bapak Ibu. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu A. Daftar cek atau checklist, B. Benar salah atau true false, C. Pilihan ganda atau multi choice, D. Menjodohkan atau matching, E. Jawaban bebas atau complete test. Jawabannya adalah A. Daftar cek atau checklist. Kita lihat pembahasannya. Penilaian kinerja sering disebut sebagai penilaian unjuk kerja atau performance assessment. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kerja ini antara lain daftar cek atau checklist, catatan anekdot atau narasi, skala penilaian atau rating scale. Kita lanjut soal yang berikutnya. Kompetensinya menilai dan mengevaluasi pembelajaran, capaian pembelajaran, menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Indikatornya, melalui paparan kasus, peserta dapat menganalisis hasil penilaian pembelajaran. Ini dia contoh soalnya.
Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa, karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu: A. Soal harus sesuai dengan indikator. B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas. C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Jawabannya adalah A. Soal harus sesuai dengan indikator. Kita lihat pembahasannya. Analisis secara teoritis adalah telaah soal yang difokuskan pada aspek materi, konstruksi, dan bahasa. Penelaahan kualitas soal bentuk objektif pada aspek materi dimaksudkan untuk mengetahui apakah materi yang diujikan sudah sesuai dengan kompetensi atau hasil belajar yang ditetapkan, dan apakah materi soal sudah sesuai dengan tingkat atau jenjang kemampuan berpikir peserta tes, serta apakah kunci jawaban sudah sesuai dengan isi pokok soal. Telaah kualitas soal pada aspek konstruksi dimaksudkan untuk mengetahui teknik penulisan butir-butir soal sudah merujuk pada kaidah-kaidah penulisan soal yang baik. Pada aspek bahasa, telaah soal dimaksudkan untuk mengetahui apakah bahasa yang digunakan cukup jelas dan mudah dimengerti, tidak menimbulkan multi-interpretasi, serta sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa yang berlaku. Secara teoritis, kualitas soal tes bentuk objektif dapat ditelaah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, butir harus sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Yang kedua, hanya ada satu jawaban yang benar. Yang ketiga, pengecoh homogen dan berfungsi. Kita lanjut soal berikutnya, Bapak Ibu. Kompetensinya menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Capaian pembelajaran menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Indikatornya melalui paparan kasus, peserta dapat menentukan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran. Kita lihat soalnya, Bapak Ibu. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Mendasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut ini merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru, kecuali A. Memperbaiki program pembelajaran. B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. C. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. D. Mengadministrasikan hasil penilaian. E. Menyusun laporan hasil penilaian. Jawabannya adalah D. Mengadministrasikan hasil penilaian. Kita lihat pembahasannya, Bapak Ibu. Hasil tes atau hasil penilaian dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dan perkembangan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam tugas tertentu. Di samping itu, hasil penilaian dapat juga memberi gambaran tingkat keberhasilan pendidikan pada suatu pendidikan. Berdasarkan analisis hasil penilaian, dapat ditentukan langkah atau upaya yang harus dilakukan oleh pendidik dan peserta didik dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Oleh sebab itu, hasil penilaian yang diperoleh harus diinformasikan langsung kepada peserta didik sehingga dapat dimanfaatkan
untuk kepentingan peserta didik atau assessment as learning, pendidik atau assessment for learning, dan satuan pendidikan selama proses pembelajaran berlangsung atau melalui penilaian harian atau pengamatan harian, maupun setelah beberapa kali program pembelajaran atau penilaian tengah semester, atau setelah selesai program pembelajaran selama 1 semester. Hasil penilaian berupa informasi tentang peserta didik yang telah mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM, ketuntasan belajar minimal atau KBM, dan peserta didik yang belum mencapai KKM atau KBM perlu ditindaklanjuti dengan program pembelajaran remedial dan pengayaan bagi peserta didik yang telah melampaui KKM atau KBM. Penilaian yang dilakukan oleh pendidik juga digunakan untuk mengetahui capaian akhir penguasaan kompetensi peserta didik yang dituangkan dalam rapor. Pada prinsipnya, nilai akhir suatu mata pelajaran adalah gabungan dari seluruh pencapaian kompetensi dasar yang ditargetkan. Dengan demikian, pendidik harus membuat tabel spesifikasi yang memuat macam kompetensi dasar dan pencapaian hasil setiap kompetensi dasar, termasuk aspek yang dinilai dalam setiap kompetensi dasar. Pendidik juga harus membuat pembobotan atas dasar hasil yang diperoleh sesuai dengan jenis penilaian yang dilakukan. Perlu diperhatikan bahwa yang lebih penting adalah penilaian harus terbuka, dalam arti bahwa peserta didik sejak awal sudah memahami bagaimana pendidik dalam menilai keberhasilan belajarnya. Itu ya pembahasannya Bapak Ibu. Demikianlah soal-soal pretest mengenai pedagogik umum. Semoga soal-soal tersebut bermanfaat buat Bapak Ibu guru. Semoga tahun ini menjadi tahun rezeki buat kita semuanya Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu lulus juga yang namanya pretest PPG dan lanjut ke tahap berikutnya. Demikian informasi soal pedagogik umum. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru semuanya. Sekian dan terima kasih.